Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Liza Umanur Hidayah dengan NIM 20050974048. Nah, pada video minggu lalu kita sudah membahas mengenai ARP beserta praktikumnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai subnetting beserta praktiknya juga dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Prinsip dari subnetting sendiri adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian dari host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Oke, kita sudah tahu mengenai pengertian dan prinsip dari subnetting. Nah, apa sih tujuan dari subnetting itu? Tujuan dari subnetting yang pertama adalah mengefisienkan pengalamatan. Jadi kalau kita melakukan pengalamatan itu jadi lebih mudah. Lalu yang kedua, membagi suatu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Lalu yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, serta meningkatkan security dan mengurangi terjadinya penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Oke, kita sudah tahu apa itu tujuan dari subnetting. Selanjutnya kita akan praktikum subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Pertama-tama kita siapkan dulu jaringannya terlebih dahulu. Di sini kita butuh satu router. Lalu kita butuh dua switch. Ini switch yang pertama dan ini switch yang kedua. Nah, pada masing-masing switch ini nanti masing-masing akan mempunyai 3 buah PC, sehingga nanti kita punya total 6 buah PC. Kita tambahkan dulu, kita ganti PC pertama, lalu kita tambahkan ini untuk PC kedua, ini PC ketiga, ini PC keempat, ini kelima, dan yang terakhir yaitu PC keenam. Oke. Selanjutnya kita akan hubungkan PC ke switch dan switch ke router menggunakan kabel. Ini switch yang pertama kita hubungkan, maksud saya PC pertama kita hubungkan ke switch yang pertama. Lalu PC kedua ke switch yang pertama. Begitupun PC ketiga ke switch yang pertama. Lalu PC keempat kita hubungkan ke switch yang kedua. Begitupun PC 5 dan PC 6. Selanjutnya kita akan hubungkan switch ini ke router. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi IP address masing-masing PC ini. Kita masuk ke PC pertama, kita masuk ke desktop, kita pilih IP configuration, kita isikan IP address-nya dengan 192.168.1.1. Nah, untuk subnet max-nya ini kita ubah ke 192. Lalu untuk gateway-nya, default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.62. Lalu kita close. Kita masuk ke PC kedua. Kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.2. Lalu kita ubah subnet max-nya ke 192. Kita ubah default gateway-nya, kita isi dengan 192.168.1.62. Oke, kita close. Kita masuk ke PC ketiga. Kita isi juga IP-nya dengan 192.168.1.2.
Kita enter. Ini juga kita ubah ke 192, lalu untuk default gateway-nya kita kosongi. Selanjutnya kita masuk ke PC keempat. Kita juga akan mengisi IP address-nya dengan 192.168.1.65. Nah, mengapa ini berbeda? Ini 65 karena ini adalah beda switch. Maksud saya beda network. Lalu kita ubah ke 192 untuk subnet max-nya. Lalu untuk default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.126. Oke, udah benar. Kita close. Kita masuk ke PC kelima. Kita akan isi juga IP-nya dengan 192.168.1.66. Kita enter. Lalu kita ubah juga subnet max-nya sama, yaitu 192. Lalu untuk default gateway-nya untuk PC5 ini kita kosongi. Oke, kita masuk ke PC ke-6. Kita isi juga IP-nya dengan 192.168.1.67. Kita enter. Kita isi juga subnet mask-nya dengan 192 dan untuk default gateway-nya kita kosongi. Oke, selanjutnya kita masuk ke routernya. Kita akan atur beberapa hal. Kita masuk ke config. Nah, di sini ada Ethernet 0 dan ada Ethernet 1. Nah, untuk Ethernet 0 ini digunakan untuk switch yang pertama, dan untuk Ethernet 1 ini digunakan untuk switch yang kedua. Kita masuk ke Ethernet 0, kita atur IP address-nya dengan 192.168.1.62. Oke, kita enter. Nah, untuk subnet max-nya ini sama, kita ubah ke 192, dan jangan lupa kita klik on. Nah, oke, sudah benar. Kita masuk ke Ethernet ke 1. Kita atur juga IP address-nya dengan 192.168.1.126. Oke, kita enter, dan kita klik on. Oke, kita close. Nah, sekarang kita akan menunggu sampai semua ini terhubung. Kita tunggu sampai warnanya berubah. Oke, di sini sudah berubah semuanya. Berarti ini menandakan bahwa seluruh PC, switch, dan router ini sudah terhubung. Oke, kita akan masuk ke mode simulation. Kita pilih edit filters. Di sini kita akan pilih ICMP saja. Kita close. Nah, di sini kita akan coba kirimkan pesan dari PC pertama ke PC ketiga. Oke, kita coba jalankan secara bertahap. Dari PC pertama akan dikirimkan melalui switch, dari switch akan dikirimkan melalui PC 3. Lalu dari PC 3 akan melakukan feedback melalui switch dan akan dikirimkan ke PC yang pertama dan berhasil. Di sini kita bisa lihat statusnya adalah successful. Oke. Kita akan coba lagi kirimkan pesan dari PC pertama ke PC keempat. Dari PC pertama ke PC keempat. Oke, kita coba jalankan. Dari PC pertama akan melalui switch. Dari switch akan melalui router karena ini beda network. Lalu dari router akan dikirimkan melalui switch yang kedua dan akan dikirimkan melalui PC keempat.
Dari PC keempat akan melakukan feedback melalui switch yang kedua, akan melalui router, lalu akan melalui switch yang pertama dan akan dikirimkan kembali melalui PC pertama dan berhasil, sukses. Oke. Selanjutnya kita akan coba kirimkan pesan lagi dari PC kedua ke PC kelima. Dari switch yang kedua, dari PC kedua ke PC kelima. Oke, kita coba ulangi. Dari router akan dikirimkan melalui switch yang kedua, lalu dikirimkan ke PC 5. Nah, di sini ada tanda silang X, ini menandakan bahwa tadi di PC kelima ini kita tidak menambahkan default gateway-nya. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi kirimkan dari PC ketiga ke PC ke-6. Kita akan coba jalankan. Nah, di sini langsung ada tanda silang. Ini menandakan bahwa tadi di PC ketiga ini kita tidak menambahkan default gateway-nya. Seperti itu. Lalu kita kembali ke real time. Nah, kita akan coba cek PC satu persatu dengan menggunakan command prompt. Kita masuk ke PC pertama, kita masuk ke command prompt, kita ketikkan treasure. Coba kita lihat dulu treasure. Oke, treasure. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.3. Kita enter. Oke, di sini ada tulisan trace complete. Nah, ini menandakan tadi kita mengirimkan dari PC pertama ke PC ketiga itu sudah berhasil. Oke, kita masuk ke PC keempat. Kita akan coba cek dari PC keempat. Kita akan ketikkan treasure. IP-nya 192.168.1.65. Oke, kita enter. Nah, di sini trace complete. Jadi kita sudah berhasil mengirimkan pesannya. Oke, kita akan cek lagi dari PC kedua. Tadi kita mengirimkan dari PC kedua ke PC kelima. Coba kita cek. Treasure IP-nya adalah 192.168.1.66. Oke. Kita enter. Nah, kita tunggu. Di sini sudah muncul, berarti kita sudah berhasil melalui router saja. Namun pada saat kita masuk ke PC5 itu, di PC5 kita tidak menambahkan default gateway-nya, sehingga di sini dinyatakan request timeout. Oke, kita cek ke PC3. Nanti kita kirimkan dari PC3 ke PC6. Coba kita cek, tadi gagal ya. Treasure. Kita ketikkan 192.168.1.67. Kita enter. Nah, tadi pada saat kita mengirimkan dari PC3 ke PC6 itu kita tidak memberikan default gateway, sehingga di sini dinyatakan bahwa kosong, tidak ada. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan subnetting beserta praktikumnya menggunakan Cisco paket tracer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.